antusias tersebut sangat luar biasa besar sekali dan bahkan sudah mulai dirasakan terutama di kawasan Madura ini sejak hari Jumat atau pada hari Jumat malam, hari terakhir bekerja. Warga Madura yang berada di tanah perantauan ini kemudian langsung menuju ke Pulau Madura. Dan salah satu jalur utama yang juga kemudian dilalui ini adalah di jalur Suramadu, tempat kami melaporkan saat ini. Berbicara mengenai aktivitas toron, jadi toron ini adalah bahasa Madura, kalau dibahasakan ke bahasa Indonesia artinya adalah turun dan mengandung filosofi di dalamnya. Jadi kata-kata turun ini diartikan bagi warga Madura yang berada di tanah rantau kembali ke tanah kelahiran mereka, yaitu ke Madura. Ada filosofi lain yang juga kemudian atau menggambarkan aktivitas toron ini, Aiman dan juga saudara. Jadi toron juga diartikan sebagai menginjak tanah Madura. Jika sebelumnya masyarakat yang berasal dari Madura ini kemudian merantau ke sejumlah daerah di Indonesia ini menggunakan kapal dan kemudian menginjakkan kakinya turun dari kapal, maka pada tahun ini atau beberapa tahun terakhir ini masyarakat Madura yang berasal dari tanah rantau ini kemudian menginjakkan kakinya melalui jembatan Suramadu tempat kami melaporkan saat ini. Jadi jembatan Suramadu ini merupakan akses utama yang menghubungkan antara Pulau Madura dan juga Pulau Jawa. Berbicara mengenai aktivitas toron, ini tadi data yang juga kami dapatkan bahwa ada peningkatan jumlah pengendara yang melintas di kawasan Suramadu. Berdasarkan data yang kami dapatkan, peningkatannya sekitar 5%, meskipun tidak terlalu banyak, namun masih terlihat bagaimana antusias dari masyarakat, terutama warga Madura yang juga kemudian ingin pulang kampung ke Madura. Lalu kemudian ada serangkaian aktivitas yang juga kemudian dilaksanakan selama masa Hari Idul Adha, diantaranya pada pagi hari tadi ada aktivitas sholat id di sejumlah masjid besar yang ada di Pulau Madura, lalu juga ada aktivitas pemotongan hewan kurban, lalu juga ada aktivitas yang juga kemudian menjadi tradisi bagi masyarakat Madura, yaitu berziarah ke makam para ulama, dan yang terakhir ini adalah berwisata. Di Madura ada sejumlah lokasi wisata yang juga sangat menarik, sehingga ini yang juga kemudian menjadi tujuan bagi para warga Madura yang saat ini sedang mudik ke kampung halamannya, sebelum pada sore hari tadi mereka sudah mulai kembali ke tanah rantau masing-masing. Tadi kami melihat bahwa untuk aktivitas dari warga yang juga sudah kemudian kembali atau meninggalkan Pulau Madura ini sudah terjadi sejak pukul 4 sore, di mana dari kendaraan yang juga kemudian melintas ini di kawasan Suramadu, terutama dari arah Madura menuju ke kota Surabaya, ini juga sudah mulai terjadi peningkatan dan masih didominasi yaitu roda 2, lalu kemudian roda 4. Dan untuk puncak dari aktivitas warga Madura yang akan meninggalkan Pulau Madura ini menuju ke tanah rantau, ini diperkirakan masih akan terjadi sampai nanti sekitar pukul 7:30 malam. Jadi warga Madura saat ini, Aiman dan juga saudara, sedang bersiap untuk meninggalkan tanah kelahiran mereka yaitu di Madura untuk kembali berjuang di sejumlah lokasi rantau mereka. Salah satunya yang paling banyak atau paling mendominasi ini adalah wilayah Surabaya, Jawa Timur. Demikian, Aiman. Iya, kalau kita lihat memang di Madura ini agak sedikit berbeda. Kalau di tempat lain pada saat Idul Fitri, namun di Madura terjadi mudik pada saat Idul Adha yang dinamakan dari tradisi toron. Tapi saya ingin bertanya soal perbedaan dengan tahun sebelumnya atau bahkan 2 tahun lalu. Adakah kemudian Anda melihat perbedaan ini? Bagaimana pula dengan mungkin pos penjagaan di sana yang mungkin mengingatkan karena COVID masih ada untuk protokol kesehatan? Ya, kalau berdasarkan pantauan kami, Aiman dan juga saudara, ini kondisi Hari Raya Idul Adha pada tahun ini dengan 2 tahun yang lalu tentu sangat berbeda. Di mana kalau 2 tahun yang lalu ini masyarakat Madura masih belum bisa merayakan dan juga melaksanakan sholat id bersama di lokasi karena memang masih ada pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas dari masyarakat. Nah, saat ini atau pada hari ini aturan tersebut kemudian dilonggarkan sehingga sangat disambut oleh masyarakat untuk melaksanakan sholat id bersama di lokasi sejumlah masjid besar yang ada di wilayah Madura. Tadi kami melihat bagaimana atau betapa besarnya masyarakat yang juga kemudian berbondong-bondong beraktivitas sejak pagi, sholat id, dan bahkan enggan untuk meninggalkan masjid, masih ingin berlama-lama di sana untuk kemudian melepaskan kangennya untuk kemudian merayakan Idul Adha yang 2 tahun belakangan ini tidak bisa mereka rayakan bersama. Lalu berbicara mengenai bagaimana aturan dalam perayaan Idul Adha, terutama di kawasan Madura, tidak ada aturan khusus yang diberlakukan. Seperti misalnya untuk
tes swab, lalu juga kemudian mewajibkan menunjukkan vaksin booster. Hal tersebut tidak ditunjukkan selama perayaan Hari Raya Idul Adha berdasarkan pantauan kami di sini, Aiman dan juga saudara. Hanya saja ada satu aturan khusus yang juga kemudian diterapkan oleh pemerintah setempat. Ini adalah terutama pengamanan di sejumlah objek vital. Salah satunya adalah di Jembatan Suramadu, mengingat ini merupakan lokasi yang menghubungkan antara Surabaya dan juga Madura dan juga merupakan objek vital atau akses utama. Maka saat ini disiagakan ada sekitar 10 orang petugas yang berjaga di sepanjang jalan atau Jembatan Suramadu. Dan untuk penjagaan ini masih terus akan dilakukan sampai dengan puncak dari arus balik Hari Raya Idul Adha yang diprediksi ini akan berlangsung pada malam hari nanti.